Bentar, saya pindahin host satu lagi deh buat jadi co-host. Ciamel di sono signal aman nggak? Oke. Aman. Aku jadiin co-host ya. Cuman Oke. jaga-jaga. Thank you. Welcome. Do you yes. Oke, sip. Ya. Yuk kita mau mulai ibadah doa pada malam hari ini. Nanti saya boleh minta bantuannya. Siapa ya ini? Michael berdoa boleh, Michael? Buat Boleh. Oke. Yuk. Nanti Michael mau berdoa buat kita semua pada malam hari ini. Semuanya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami dipertemukan kembali di Zoom meeting ini ya Tuhan. Sekarang kami akan melakukan doa ya Tuhan, tolong berkati supaya berjalan dengan lancar, tidak kekurangan suatu apapun, dan tidak ada gangguan-gangguan sinyal juga, dan semoga jaringannya juga baik, tidak ada yang terganggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Michael. Oke, tanpa berlama-lama saya mau serahkan kepada hambanya yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Saya serahkan kepada orang yang jauh di sana. Bapak Oke. Silahkan Koko. Shalom semuanya. Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran. Bagus ya. Sip. Malam hari ini saya mau bagikan firman Tuhan dengan judul berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ini firman Tuhan memang udah sering kali orang berbicara, sering kali kita dengar, tapi seberapa kita mengingat firman Tuhan itu. Kebanyakan semakin sering kita dengar, semakin sering kita lupa firman Tuhan. Sebelumnya saya akan bacakan di dalam Kolose 2 ayat 7, demikian firman Tuhan, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya akan bacakan lagi di dalam Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kita sebagai anak Tuhan, apalagi yang ada di Zoom ini, kita semuanya pelayan Tuhan, semuanya melayani Tuhan. Kita dituntut, bukan hanya kita diingatkan atau diperintahkan, tapi kita dituntut untuk menjadi orang yang berakar. Orang yang melayani biasanya pencobaannya juga pasti banyak. Nggak hanya jemaat Tuhan atau orang-orang yang biasa, pelayan Tuhan pun, apalagi juga yang sudah jabatannya tinggi, semakin tinggi jabatannya, semakin banyak cobaannya, semakin berat. Makanya Tuhan menuntut kita supaya kita apa? Berakar. Orang yang bertumbuh mungkin banyak, tapi yang kalau akarnya kurang dalam, dia tidak akan pernah kuat. Semakin dia tinggi, akan semakin besar cobaannya. Berakar di dalam Tuhan itu merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Bagaimana kita harus bisa berakar? Orang yang berakar itu pasti ada treatmentnya. Ada mungkin kalau tumbuh-tumbuhan itu pasti diberikan pupuk supaya apa? Supaya subur. Supaya itu berakar, mempunyai akar yang baik dan mempunyai batang yang baik, daun yang baik, yang terutama juga pasti yang pada akhirnya akan yang dituntut dari tumbuhan adalah buah.
buah yang menghasilkan yang bisa menyehatkan banyak orang. Apalagi juga kita sebagai anak Tuhan, kita seperti tumbuhan itu, kita harus berakar. Bagaimana caranya supaya kita harus bisa berakar itu? Yang pertama, kenapa kita harus berakar? Karena ini perintah Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan tadi, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu. Jadi Tuhan itu menetapkan kita untuk menjadi orang-orang yang menghasilkan buah. Kalau kita sudah dituntut oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, dengan kita berbuat kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang bisa membangun. Kita harus membangun, kita harus memuridkan, kita harus menyelamatkan orang. Kalau kita nggak punya dasar yang kuat, sulit untuk kita bisa menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Di sini dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi ketika Tuhan memilih kita, dia akan memberikan kita kekuatan, dia akan memberikan kita kemampuan. Kenapa kita juga harus berakar, bertumbuh, dan berbuah? Karena kenapa? Kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang kuat, karena hidup itu semakin sulit. Hidup itu semakin hari semakin bermasalah. Orang yang nggak siap untuk menghadapi masalah persoalan itu, dia akan terhilang dari kehidupan rohaninya. Kenapa juga kita harus berakar dan bertumbuh? Karena banyak tantangan cobaan. Orang yang hidup di dalam kehidupan rohani itu semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita menghadapi yang namanya, sebenarnya sih kalau kita berpikir secara normal ya, setiap orang itu mengalami masalah persoalan. Yang jadi masalah apa? Kenapa? Karena kita sebagai anak Tuhan, apalagi sebagai pelayan Tuhan, dituntut untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada orang-orang dunia. Ketika kita, mungkin kalau secara umumnya, kalau orang dipukul, kita pukul lagi. Kan gampang, nggak sulit. Nggak jadi masalah kalau secara dunia. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan, kalau kita dipukul, kita disakiti, kita dicurangi, mungkin kita diperlakukan yang tidak baik oleh orang lain, yang Tuhan perintahkan apa? Ampuni. Ditabok pipi kiri, dikasih pipi kanan. Itu yang menjadi kita sulit sebagai anak Tuhan seperti itu, yang menjadi sebenarnya bukannya beban juga ya, tapi karena itu perintah supaya apa? Itu untuk kebaikan kita. Ketika Tuhan memerintahkan ampuni, Tuhan punya maksud rencana. Supaya apa? Supaya kita nggak terkontaminasi dengan orang-orang dunia. Orang lain mungkin melakukan sesuatu yang tidak baik, tapi kita harus belajar untuk menjadi orang-orang yang berbeda. Makanya kita harus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Bagaimana cara supaya kita bisa berakar? Yang pertama, yang paling utama adalah kita harus baca firman Tuhan. Seberapa banyak kita anak-anak Tuhan yang ketika kita mengikut Tuhan, kita rajin membaca firman Tuhan. Siapa yang setiap hari baca firman Tuhan? Kenapa? Firman Tuhan itu adalah barometer kehidupan kita. Bagaimana kita bisa disebut sebagai anak Tuhan kalau kita nggak pernah tahu yang namanya firman Tuhan? Nggak bisa kita dengar firman Tuhan itu seminggu sekali. Nggak bisa kita dengar firman Tuhan hanya di gereja. Setiap hari harus kita baca firman Tuhan. Saya belajar untuk, walaupun terkadang mungkin ngantuk atau seperti apa, saya belajar untuk baca firman Tuhan setiap hari. Saya belajar untuk beberapa pasal saya baca. Itu saya lakukan setiap hari. Supaya apa? Supaya kita bisa berakar di dalam Tuhan. Supaya rohani kita menjadi sehat. Ketika akar itu bagus atau akar itu sehat, dia akan menyehatkan juga batangnya. Dia akan membuat tumbuhan itu menjadi subur. Tumbuhan itu bisa juga menghasilkan buah. Firman Tuhan harus kita baca. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah sumber kehidupan rohani kita. Rohani yang kuat adalah rohani yang membaca firman Tuhan. Makanya ketika orang baca firman Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia itu nggak gampang untuk terombang-ambing dengan situasi di luar. Mungkin gereja-gereja lain yang mungkin mengajarkan sesuatu yang samar-samar, kita bisa tahu. Kenapa? Karena kita punya patokan firman Tuhan.
Kita baca firman Tuhan setiap hari, kita belajar untuk beribadah kepada Tuhan setiap hari. Saya belajar mesbah keluarga setiap hari. Walaupun memang terkadang mungkin tubuh sedang capek, mungkin situasi pikiran mungkin kurang baik, tapi kita belajar untuk melakukan mesbah keluarga. Itu penting. Supaya apa? Supaya iman kita diteguhkan, supaya iman kita dikuatkan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh? Ketika kita baca firman Tuhan itu juga kita harus merenungkan. Bukan hanya kita baca, tapi kita belajar untuk merenungkan, kita minta hikmat dan kemudian daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika kita baca, kita nggak sia-sia baca firman Tuhan. Kita minta hikmat dari Tuhan. Walaupun mungkin kepintaran kita terbatas, tapi ketika Roh Kudus memberikan kita pencerahan, pasti dia akan membukakan sesuatu firman yang mungkin kita nggak mengerti. Tuhan pasti akan sikapkan itu semuanya. Tuhan akan memberikan pengertian. Supaya apa? Supaya kita kuat di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika kita menerima pengajaran dari luar yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita tahu karena ada patokannya firman Tuhan. Kita harus belajar untuk membaca dan juga merenungkan. Kita berdoa kepada Tuhan supaya ketika kita baca, kita dimampukan untuk mengerti firman Tuhan. Dan juga orang yang bersyukur dengan kehidupan rohaninya ketika dia ikut Tuhan, ketika dia melayani Tuhan, ketika dia menghadapi masalah, dia akan terus bersyukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, orang yang bersyukur itu dia akan semakin hari semakin dikuatkan. Dia akan semakin teguhkan ketika dia mengucap syukur. Ucapan syukur itu membuat kita semakin percaya bahwa Tuhan itu pasti akan menolong. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Ketika ada masalah, ketika ada ucapan syukur, Tuhan pasti akan tolong. Dan juga bagaimana cara supaya berakar dan bertumbuh, kita harus bangun di atas dasar yang benar. Dasar yang benar itu seperti apa? Saya akan bacakan di dalam Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24, dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Jadi kita sebenarnya juga harus punya dasar yang kuat. Dikatakan kita harus ada dasar di atas batu. Mendirikan rumah itu di atas batu. Setiap orang mendengar perkataan dan tidak melakukan, ia sama dengan orang yang bodoh mendirikan rumah di atas pasir. Jadi di atas batu, di atas pasir. Kita harus menjadi orang-orang yang di atas rata-rata di antara orang-orang dunia ini. Kita hidup di antara orang-orang dunia, kita sebagai anak Tuhan, kita harus hidup di atas rata-rata. Kenapa? Karena ketika kita serahkan di dalam tangan Tuhan, dia pasti akan memberikan sesuatu yang lebih kepada kita sebagai anak Tuhan. Ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita sebagai pelajar, ketika kita juga berdoa, kita melayani Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Kita sebagai orang-orang yang bekerja, pegawai, atau juga sebagai pebisnis, Tuhan pasti akan memberikan yang lebih ketika kita setia kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa bertumbuh? Kita juga harus menghindari lingkungan yang tidak baik. Orang-orang yang mau bertumbuh, tapi dia ada di lingkungan yang tidak baik, dia tidak mau menghindari lingkungan yang tidak baik, dia suatu saat pasti akan terkontaminasi. Orang yang nggak bisa bertumbuh kalau dia ada di lingkungan yang tidak baik. Makanya bukannya sebagai anak Tuhan kita bukannya sombong. Kita nggak mau dekat-dekat dengan orang-orang dunia, tapi seberapa kita kuat untuk menjaga hati kita, seberapa kita kuat untuk kita menjaga
pikiran kita dengan orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang dunia, terutama juga orang-orang yang hidupnya nggak benar. Orang yang hidupnya nggak benar, kalau kita ini sebagai anak Tuhan seringkali juga sering mencobai Tuhan. Kenapa? Udah tahu kita nggak kuat, kita datang ke diskotik. Sering-sering datang ke diskotik. Wah, tujuannya sih kalau bicara, wah, kita datang ke diskotik mau menyelamatkan orang-orang yang nggak benar tuh di sana. Yang ada malah kita yang terbawa ke sana. Yang ada kita yang menjadi orang-orang yang nggak benar. Seringkali kita sombong dengan kerohanian kita. Sebenarnya kita nggak tahu, karena kita merasa hebat gitu. Ternyata kita nggak sehebat itu. Seringkali kita ketika kita menghadapi masalah, seringkali kita yang terbawa. Bukannya kita menyelamatkan orang, bukannya kita mengajak orang untuk datang kepada Tuhan, malah kita yang lari daripada Tuhan. Karena apa? Karena kita nggak kuat. Kita sombong dengan kerohanian kita. Ketika kita juga sudah menjadi orang yang kuat, orang yang berakar, bertumbuh dan berbuah, kita harus menjadi orang apa? Menjadi terang. Kita harus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ketika kita bertumbuh, kita berakar, kita berbuah, buah kita harus menjadi berkat. Jangan kita simpan sendiri berkat. Seringkali ketika kita diberkati Tuhan, kita nggak menyalurkan berkat. Ada dua kemungkinan kalau kita nggak menyalurkan berkat yang Tuhan sudah berikan. Yang pertama, mungkin kita ada kebocoran. Seringkali ketika kita bekerja, kita menabung, tapi kok nggak pernah cukup. Yang lebih parah apa? Ketika tampungan berkat yang kita ada itu hancur. Itu yang paling parah. Kita mengalami yang namanya kebangkrutan. Itu akan sulit untuk kita lewati. Orang yang mungkin susah dari awal mungkin nggak masalah, tapi orang yang ketika sudah sukses, dia hancur, itu yang menjadi masalah buat kehidupan kita. Kita belajar untuk menjadi berkat. Supaya apa? Ketika kita memberkati orang, ada berkat baru yang masuk. Ketika berkat yang kita terima keluar, pasti ada sesuatu yang baru yang lebih besar lagi yang akan kita terima. Ketika kita menjadi orang-orang yang diberkati, kita harus belajar juga untuk memberkati banyak orang di sekeliling kita. Memang nggak mudah. Orang memberi itu nggak mudah. Kenapa? Seringkali kita bicara begitu, dasar orang itu aja malas. Maunya minta-minta mulu, maunya ditolong dulu. Sedangkan kita sebagai anak Tuhan, ketika kita diberkati, kita diajarkan untuk memberkati orang lain. Kita harus belajar dengan rela hati, dengan sukacita, menolong, membantu orang lain. Bukan hanya dengan pelayanan yang mungkin kunjungan, tapi mungkin dengan harta kita, dengan apa yang kita punya, kita belajar. Memang nggak mudah, tapi orang yang sudah bertumbuh, dia harus bisa. Ketika dia sudah berakar, dia juga harus mampu untuk melakukan itu semua. Kenapa? Tuhan itu memberkati itu dengan luar biasa. Ketika kita punya hati yang memberi, pasti Tuhan akan juga memberkati setiap apa yang kita lakukan. Orang yang menahan berkat yang Tuhan berikan itu, kita akan mengalami yang namanya sakit rohani atau obesitas. Orang yang obesitas itu biasanya nggak sehat. Orang yang kegemukan karena nggak membagikan berkat itu juga nggak bagus. Orang yang gila harta atau yang ketika dia mendapatkan berkat, dia tidak mau menjadi berkat bagi banyak orang, itu kan bermasalah bagi kehidupan jasmaninya, rohaninya juga. Rohani juga akan sakit. Nggak mungkin orang yang pelit itu sehat rohaninya. Enggak. Kenapa? Karena dia ketika ada perintah firman Tuhan kita nggak lakukan. Karena menyalurkan berkat itu adalah perintah Tuhan juga. Tuhan nggak pernah nggak memberkati orang yang suka memberkati orang lain. Tuhan mau kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Yang kalau kita nggak salurin berkat bagi banyak orang, kita juga yang pasti kita akan semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Itu udah pasti. Kenapa? Perintah Tuhan kita nggak lakukan. Perintah Tuhan kita nggak apa ya? Nggak respect dengan firman Tuhan. Kita baca firman tahu, tapi kita melakukan enggak. Apa gunanya buat hidup kita?
Kita mau diberkati, tapi kita nggak mau memberkati orang lain. Tuhan tidak akan pernah bisa memberkati orang-orang yang pelit. Yang pasti juga semakin hari kita akan semakin jauh daripada Tuhan. Jadi kalau kita mau berakar, bertumbuh, dan berbuah, kita akan menjadi orang yang berhasil dalam kehidupan kita. Orang yang berakar, orang yang bertumbuh dan berbuah, dia akan kuat di dalam Tuhan. Dan dia sering yang namanya mengalami kebaikan Tuhan. Dia sering mengalami yang namanya keajaiban Tuhan. Orang yang mengiring Tuhan itu pasti semuanya ada masalah. Nggak ada. Orang yang namanya masih bernafas itu pasti mengalami masalah. Mungkin kalau kita lihat orang, oh kelihatannya kok orang itu nggak bermasalah. Kita lihat di luarnya aja, kita nggak tahu di dalamnya seperti apa. Orang yang mengalami masalah, ketika dia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, dia akan diberkati. Saya akan bacakan di dalam Mazmur 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang berakar, bertumbuh, dan berbuah dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang bertumbuh, berakar, dia akan dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia pasti akan menghasilkan buah terus. Dia akan diberkati terus. Menghasilkan buah itu sama dengan berkat. Berkat yang Tuhan berikan itu berkelanjutan terus, semakin hari semakin besar. Tapi kalau kita semakin berani di dalam kita melayani Tuhan, kita semakin gila-gilaan di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan berkati. Memang kita nggak bisa bilang ketika kita melihat Tuhan, kita tuh nggak ada masalah, nggak ada. Semakin kita tinggi, semakin besar masalah yang harus kita hadapi. Apakah ketika masalah itu terjadi kita katakan Tuhan itu tidak baik? Enggak. Tuhan itu selalu baik. Ketika dia kasih masalah, pasti dia punya tujuan yang terbaik. Dia mau membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dia mau kita menjadi orang dewasa dalam Tuhan. Tuhan itu nggak mau kita menjadi orang-orang yang disebut bayi-bayi rohani, yang maunya terima berkat tapi memberkati orang lain nggak mau. Kita maunya terima berkat tapi melayani orang lain nggak mau. Kita mau terima berkat tapi kita maunya menjadi raja. Nggak bisa seperti itu. Ketika kita mau semakin tinggi, semakin mau diberkati, kita harus semakin menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita harus menjadi orang-orang yang di luar kebiasaan dari orang-orang dunia. Orang dunia mungkin bagi-bagi harta itu orang bodoh. Tapi kalau sebagai anak Tuhan, kita bagi-bagi harta. Maksudnya bagi harta juga dengan dengan bijaksana ya. Jadi nggak sembarangan juga. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang di suka dimanfaatkan. Jangan seperti itu. Kita harus menjadi tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Kita memberkati orang, tapi kita juga jangan sampai kita dipermainkan orang. Mari kita belajar untuk menjadi orang-orang berakar, bertumbuh dan berbuah supaya apa? Supaya berkat-berkat Tuhan itu tidak terhalang. Kita harus menjadi orang-orang yang luar biasa, jangan menjadi orang-orang yang biasa aja. Kita semakin hari kita harus menjadi orang yang semakin luar biasa supaya berkat-berkat Tuhan itu menjadi luar biasa juga buat kita. Saya akan membacakan di dalam Yeremia 17 ayat 8. Ini juga hampir sama dengan yang di Mazmur ini dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita pasti Tuhan akan memberkati hidup kita. Dikatakan tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya kita diberkati Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau kita semakin dekat kepada Dia. Tuhan mau hidup kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jangan kita
berpikir yang terlalu jauh, tapi kita lakukan apa yang di depan mata kita. Tuhan sudah, misalnya talenta Tuhan sudah berikan, kita lakukan. Jangan kita simpen talenta. Kita tahu tentang talenta, talenta 1, 2, 3 sampai berapa. Yang satu disimpan, dia nggak mau lakukan. Akhirnya apa? Masuk dia ke neraka, tempat gelap, tempat-tempat yang disebutkan ya pasti itu tempat gelap, neraka. Kita jangan jadi sampai seperti orang-orang yang seperti itu. Ketika kita diberikan talenta, kita diberikan kemampuan untuk melakukan sesuatu, bukan hanya kita mungkin kita pelayanan di gereja, singer, song leader, atau apapun juga. Tapi harta itu juga Tuhan mau kita itu menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ketika kita menjadi orang-orang yang berakar, artinya fondasi kita kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan kita mengerti. Yang terutama juga kita yang dikatakan berbuah. Berbuah memberkati banyak orang. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Jadi Tuhan melindungi kehidupan kita hari lepas hari. Dia katakan panas terik, dilindungi kita dari panas terik, tidak mengalami datangnya panas terik. Tuhan itu memelihara setiap orang-orang yang setia. Mari kita terus layani Tuhan. Kenapa? Kita nggak rugi melayani Tuhan. Karena kita bisa lihat orang-orang yang kelihatannya hidupnya kaya, tapi kehidupan rohaninya kering mereka. Berapa banyak orang yang kaya tiba-tiba bunuh diri. Ada di dekat mall Pluit sana, anak muda tiba-tiba habis pulang gereja, dia makan di restoran, tiba-tiba habis makan dia keluar restoran langsung dia lompat dari lantai 5. Orang Kristen itu orang baru dari gereja, habis dari gereja makan ke restoran sama orang tuanya. Tiba-tiba itu anak perempuan keluar langsung lompat, nggak ada babi ibu lagi. Kita bisa melihat orang-orang yang hidupnya kering. Kita jangan seperti itu. Mungkin kita mengalami masalah persoalan yang berat dalam kehidupan kita, tapi bukan berarti kita bisa seenaknya dengan hidup kita, dengan tubuh kita. Tuhan juga katakan kita harus merawat tubuh kita. Kita bunuh diri itu udah nggak ada obatnya lagi, langsung larinya itu ke neraka. Walaupun dia mungkin pelayanan dari kecil sampai dewasa, tapi kalau orang yang namanya mati bunuh diri, jangan harap hidupnya rohnya bisa masuk dalam surga. Biar firman Tuhan pagi hari ini, malam hari ini berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kita harus menjadi orang yang seperti itu. Jangan kita menjadi orang-orang yang biasa, tapi kita harus menjadi orang-orang yang luar biasa. Supaya apa? Tuhan mau kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin itu aja yang bisa saya bagikan. Biar kita boleh terus mempunyai akar yang kuat. Kita harus punya kerinduan, kecintaan kita kepada Tuhan, terutama pelayanan kita di gereja, di luar gereja pun kita harus belajar untuk melayani. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya serahkan kepada host. Puji Tuhan. Terima kasih Ko Fencong buat firman Tuhannya yang luar biasa. Mengingatkan dan memberkati kita semua ya. Kita menjadi pelayan Tuhan, menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Ya, yang nempel terus ya tadi ya. Di tepi aliran sungai. Menghasilkan buah ya. Buat semuanya. Terima kasih. Sebelum kita berdoa, mungkin ada pengumuman, ada ibadah tengah minggu. Ya, Pak Sutri, tanggal 25 ya, hari Kamis. Oke, Pak Sutri, tanggal 25, para pasangan suami istri, ataupun yang mau menikah, boleh bergabung bersama di dalam ibadah Pak Sutri jam 7 malam. Para single parent juga boleh bergabung di dalam ibadah Pak Sutri, ya. Di jam 7 malam, masih dalam ibadah Zoom ya, online. Terus selanjutnya, saya mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah di reminder oleh Ibu Ketua dari SDM,
tanggal 27 Januari jam 8 pagi bersamaan dengan doa pagi. Jadi kita akan ada doa pagi dulu kurang lebih sampai jam 8:30. Nanti baru kita akan ada snack, dan nanti siangnya akan ada makan bersama juga. Kita akan ada training. Kali ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua, ini diwajibkan bagi seluruh Bapak Ibu Saudara yang melayani. Jadi bagi gembala-gembala ibadah yang mempunyai staf, misalnya punya wakil atau punya staf ya, kayak misalnya guru sekolah minggu itu kan ada stafnya ya, guru-guru. Terus kayak misalnya tim doa juga punya staf ya, di tim bukan punya staf, punya anggota gitu ya kalau gitu. Nah, itu dipastikan bahwa anggotanya ikut serta di dalam training kepemimpinan di tanggal 27 Januari ya. Tapi bagi yang single, yang misalnya kayak Pak Sutri kan cuma sama ketua doang, ketua sama wakil doang ya, nggak ada staf lain. Nah, berarti yang ikut, yang didaftarkan cuma berempat gitu ya. Kalau teman-teman yang lain yang di Bani Lewi, multimedia, ada yang tim renungan ya, Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam renungan juga diminta hadir, katanya sih seperti itu ya, dengar-dengar. Ya, benar apa enggak itu ya, Ibu Esther? Yang di dalam renungan termasuk semua, pokoknya yang melayani. ya, bagian renungan juga ya. Semua teman-teman yang rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara yang melayani di dalam renungan pagi pun itu termasuk. Nanti daftarnya berarti sama Ibu Amel. Ya, daftarnya kepada Ibu Amel yang itu guru sekolah minggu, kepada gembala sekolah minggu ya kan. Teman-teman yang lain juga. Jadi minta tolong para ketua-ketua dan gembala-gembala ibadah, koordinator, tolong dicekin siapa yang namanya belum masuk di tanggal 27 itu ya. Jadi dipastikan supaya datang ya kan. Termasuk anak-anak sekolah minggu ya. Kalau dari Tamborin anak sekolah minggunya udah daftar ya kan. Jadi kalau dari ada divisi-divisi lain yang anggotanya adalah anak sekolah minggu, juga diminta untuk kehadirannya. Kenapa? Karena walaupun mungkin tidak terlalu paham, tapi seperti firman Tuhan bilang, firman itu bertumbuh selama ada telinga yang mendengar, ya kan? Iman itu timbul dari pendengaran. Jadi, walaupun mungkin saat ini belum terlalu mengerti, tetapi firman yang disampaikan itu akan bertumbuh. Nah, itu yang diajarkan kepada anak-anak sekolah minggu, ya. Jadi seperti itu, ya. Ada yang mau ditanyakan perihal tanggal 27 mungkin? Shell, tolong ini ya untuk semua, tolong kalau sudah data anggotanya tolong di-share ke saya ke WA. Sejauh ini baru dari sekolah minggu yang kasih tahu berapa orang. Jadi nanti untuk di list ya, untuk mau Yang udah lengkap kali ya, yang udah lengkap langsung kasih tahu ya. Ya, jadi tolong ya ketua-ketua untuk nanti yang anggotanya kalau datanya sudah ini semua, tolong di WA ke saya supaya saya tahu. Terima kasih. Perihal dengan ini, karena ini kan berhubungan dengan konsumsi ya Bapak Ibu Saudara, jadi jangan double, ya kan? Kayak misalnya saya pelayanan di pendoa, dan saya juga pelayanan di pemuji. Jadi saya hanya daftar satu, didaftarinnya. Kalau saya sudah daftar di tim pemuji, maka saya tidak daftar lagi di tim pendoa. Sama nih, guru sekolah minggu yang juga punya pelayanan di bidang yang lain, ya kan, kayak Citintin tuh tadi. Dia udah daftar di sekolah minggu, dia nggak daftar lagi di Tamborin. Karena supaya nggak double namanya. Jadi gitu ya, bagi rekan-rekan yang ada double pelayanan, harap hanya mendaftarkan satu aja, salah satunya. Jadi nanti tinggal diinfo sama ketuanya yang lain gitu. Saya sudah daftar nih di sekolah minggu, jadi saya nggak daftar lagi ya di sini ya gitu, supaya nggak double gitu, berhubungan sama konsumsi soalnya ya, seperti itu. Ada hal lagi yang mau ditanyakan? Bagi yang baru join juga termasuk ya, ikut serta ya. Kalau misalnya ada yang baru bergabung nih, baru mau bergabung, terus nanti kan berarti baru mau pemuritan di Februari. Nah, tanggal 27 ini juga ikut datang.
Ya, jadi para ketua tolong pastikan bagi anggota tim yang akan ada daftar baru, pendaftar yang baru itu juga diikut sertakan di tanggal 27. Gunanya apa? Ya, supaya kita bisa larinya sama-sama Bapak Ibu Saudara. Karena kalau ada yang nggak ikutan, nanti kita udah dijelasin nih, ya kan? Udah dijelasin, mungkin kita ada rekonsiliasi, mungkin kita ada pembelajaran yang lain, kita ada praktek gitu kan. Nah, kita udah jalan bareng nih yang ini. Tapi nanti ada yang misalnya nggak bisa itu, nah nanti kan jadi susah gitu ya. Jadi diharapkan dari kerinduannya dari Ketua SDM itu yang disampaikan adalah beliau rindu supaya kita semua pengerja itu semuanya bisa kita sama-sama kepada satu tujuan seperti itu ya. Shirley kayaknya mau nanya ya, saya buka dulu mute-nya, silakan. Open, dipencet dulu Oke. Iya. Kenapa Itu Asher ngikut gak? Saya ikut satu. Ikut dong. Emang Ya, belum datang. di Asyir belum ya, Belum. belum ditanya. Oh, ada Belum Bapak dicatat Arfan tuh. nggak di sini? Belum dicatat. Nggak ada, So. Oh, nggak ada. Oh, Iya. berarti ini tolong ya, Nani tolong sampaikan ke Arfan, tolong di broadcast ditanyakan, bukan ditanyakan sih, dipastikan semua anggotanya yang ada di Asyir itu ikut serta gitu ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Sally. Sama, thank you. Ada lagi, Bapak Ibu Saudara, ini tidak ada pengecualian ya. Jadi semua jenis pelayanan, apapun pelayanannya. Makanya kita nggak dimasukin. Belum berarti. Nanti tuh diingetin ketuanya lupa. Iya. Udah ya, nggak ada lagi ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, oke, ya. Pengumuman apa lagi ya? Nggak ada, udah itu aja. Pengumuman berikutnya itu yang buat ketua-ketua ya. Buat ini yang berikutnya itu adalah khusus ketua dan gembala ibadah. Nanti akan ada pertemuan khusus ya. Ini nggak semua, tapi khusus ketua dan gembala ibadah beserta wakilnya. Ya, jadi anggotanya nggak ikut kalau yang nanti ya. Itu nanti tanggal 11 Maret. Beda cerita lagi ya itu ya. Itu ya. Oh ya, sebelum saya lupa, Bapak Ibu Saudara para ketua dan gembala ibadah mohon untuk memperhatikan grup ketua dan gembala ibadah. Apabila dari Litbang Bapak Randy menyampaikan pengumuman mengenai pembahasan KPI, ya. Jadi nanti kalau Randy nanti broadcast di grup, tolong diperhatikan, ya kan? Karena kasihan kemarin udah ditungguin hampir 1 jam, nggak komplit. Akhirnya reschedule, ya kan? Jadi kita planningnya jadinya mundur gitu. Jadi mohon saya tahu kita semua sama-sama orang sibuk, tetapi coba ada hal-hal yang mungkin kita perlu perhatikan gitu. Jadi mungkin dalam waktu dekat Randy akan broadcast kembali di dalam grup ketua dan gembala ibadah untuk waktu pembahasan KPI itu juga di Zoom ya kan. Itu kan kita nggak ketemu langsung, itu cuma itu di Zoom. Jadi harap memperhatikan dan jangan sampai nggak datang lagi gitu ya. Dimohon ya Bapak Ibu Saudara kita. Terima kasih. Udah nggak ada lagi. Yuk kita mau berdoa dulu, ntar habis berdoa baru kita foto-foto ya. Nanti saya minta Bapak Hasan deh. Ko Hasan ya, doa tutup dan doa berkat. Diketawain sama istrinya. Kayaknya udah ditebak kali mungkin ya. Silakan kok. Baru mau ngumpet. Tuh kan. Udah mau ketahuan katanya Ko Hasan gitu dikasih tau sama Melesat gitu. Mas Kris tawa aja Mas Kris. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, Bapa yang kudus, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih Bapa buat hari ini Bapa. Kami sudah mendengar firman Bapa yang dibawakan oleh Bapa Fencong Bapa. Tuhan, biar kami Bapa mau belajar dan terus belajar Bapa untuk mengasihi dan kami dapat memberi Bapa. Pakai hidup kami Bapa, jadikan Bapa kami
menjadi anak-anak-Mu Bapa, menjadi teladan Bapa buat orang lain Bapa, dan juga menjadi berkat buat orang lain Bapa. Pakai hidup kami Bapa, biar kami terus dan terus Bapa mau Bapa seturut jalan Engkau Bapa. Dan juga Tuhan Kau berkati Bapak Fencong Bapa yang sudah membawakan sharing Bapa. Pakai dia lebih heran lagi Bapa, beri akal hikmat Bapa yang datang daripada Engkau Bapa. Dan juga Tuhan Kau berkati usaha dan usahanya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus yang baik. Dan juga Tuhan Kau berkati rekan-rekan kami Bapa yang sudah bergabung di dalam Zoom ini Bapa, dalam Zoom ibadah doa ini Bapa. Tuhan Kau berkati Bapa, tutup bungsu kuasa darah-Mu, Kau berkati satu persatu Bapa, anak-anak-Mu ini, pengerja-Mu ini, dan biar kami Bapa bisa bersama-sama Bapa, bersatu hati Bapa, untuk kami bekerja sama Bapa, saling dukung satu dengan yang lain Bapa, untuk di dalam pekerjaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus yang baik. Mari kita angkat kedua tangan. Biar berkat yang di surga, berkat dari Bapa, berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub menyertai para pengerja di SWOT ini Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Ko Hasan. Oh ya, Bapak Ibu Saudara, mohon maaf kalau Bapak dan Ibu Gembala tidak ikut serta karena hari ini ada rakerda sampai nanti hari Kamis dengan semua para hamba-hamba Tuhan ya. Gitu. Jadi mohon maaf karena tidak bisa ikut. Oke, Ko Willy boleh tolong? Ya. Oke, kita foto dulu ya. Ya, yang bisa on, ayo. Yang tidak dalam perjalanan, tolong di on kamera. Oke, udah buka semua kayaknya ya. Ya, hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Ya, sebentar. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Dah. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Tuhan memberkati. Saya, Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Sehat.